Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Berarti kita bisa mulai untuk berdiskusi mengenai promosi jabatan pada pagi hari ini. Bisa kita mulai? Ya. Bisa. Oke, bisa langsung ke pertanyaan ya. Baik. Nah, pertanyaannya ketika Anda menjabat sebagai Direktur Keuangan, bagaimana Anda ini menangani situasi di mana terjadi ketidaksesuaian antara lokasi dana dan juga kebutuhan mendesak perusahaan? Baik. Pada suatu kesempatan perusahaan mengalami penurunan pendapatan mendalam, sementara kebutuhan untuk investasi dalam pemeliharaan mesin-mesin penting mendesak. Untuk mengatasi ini, saya bekerja sama dengan tim manajemen untuk menilai ulang prioritas anggaran. Kami menunda beberapa proyek yang tidak urgent, mengalihkan dana cadangan, dan memaksimalkan efisiensi operasional untuk memastikan pemeliharaan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kestabilan keuangan. Baik, kalau begitu, bagaimana jika sebagai chief audit nantinya Anda akan menemukan adanya dana perusahaan yang pernah Anda awasi? Nah, bagaimana Anda akan merancang solusi pengawasan agar lebih ketat dan juga mencegah masalah serupa agar tidak terjadi di masa yang akan mendatang? Baik, jika menemukan kekurangan pengawasan, saya akan mengusulkan implementasi sistem pengawasan anggaran yang lebih transparan, termasuk audit berkala yang lebih sering, serta menggunakan software keuangan yang dapat memonitor real-time pengeluaran. Saya juga akan memperkuat pelatihan bagi seluruh manajer terkait pentingnya pengendalian anggaran yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas dan meminimalkan resiko kekurangan dana di masa depan. Ya. Baik, lalu posisi Anda ini kan sebagai Direktur Keuangan. Bagaimana Anda nantinya mengumpulkan dan menganalisis informasi yang mendukung keputusan alokasi dana? Baik, saya akan mengumpulkan data melalui berbagai sumber internal dan eksternal seperti laporan keuangan, proyeksi pasar, dan analisis kinerja departemen. Saya juga berkoordinasi dengan unit operasional untuk memahami kebutuhan anggaran mereka. Dengan menganalisis tren historis dan faktor eksternal, saya dapat membuat keputusan alokasi dana yang lebih terinformasi dan lebih terarah. Terus, bisakah Anda ini memberi contoh situasi di mana informasi yang Anda kumpulkan itu membantu identifikasi ataupun juga mencegah potensi masalah keuangan? Baik, pada saat saya menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan energi, saya mengumpulkan data terkait fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi. Analisis ini mengungkapkan potensi resiko biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Berdasarkan informasi tersebut, kami memutuskan untuk melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengunci harga yang berhasil mengurangi potensi kerugian akibat lonjakan harga yang sudah terjadi. Baik, nah terus peran Anda sebagai chief audit nantinya itu kan akan bertanggung jawab untuk menyusun annual audit plan, nah yang mencakup area-area risiko utama. Bisakah Anda ini membayangkan atau memberikan contoh ide kreatif yang mungkin Anda gunakan untuk mengidentifikasi ataupun juga menilai area risiko ini secara lebih efektif? Baik, saya akan menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi untuk mengidentifikasi area risiko yang mungkin terlewatkan. Misalnya, dalam pengalaman sebelumnya saat mengelola audit di perusahaan manufaktur, saya mengimplementasikan analitik data untuk memetakan pola pemborosan anggaran atau potensi fraud di lini produksi. Dengan menggunakan perangkat lunak audit yang menggabungkan data historis dan prediktif, saya dapat mengidentifikasi area yang berisiko tinggi lebih awal dan lebih efektif. Terus, apakah Anda ini dapat memastikan bahwa ide yang Anda buat ini akan efektif untuk mengidentifikasi resikonya? Baik, saya yakin pendekatan berbasis data akan efektif karena memungkinkan kita untuk menganalisis tren dan pola secara real time, mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif. Selain itu, dengan melakukan pengujian coba-coba dan feedback dari tim audit yang berpengalaman,
kami dapat terus menyesuaikan dan meningkatkan metode untuk mengidentifikasi resiko dengan lebih presisi. Baik. Sekarang bisa ceritakan nggak situasi di mana Anda ini harus merencanakan dan juga mengorganisasi pemindahan dana perusahaan untuk kebutuhan mendesak. Nah, lalu bagaimana Anda ini memastikan bahwa semua langkah telah dipersiapkan dan juga dengan persiapan yang matang untuk mengurangi resiko kesalahan? Baik, saat terjadi kebutuhan mendesak untuk pemindahan dana guna membayar kewajiban penting dalam proyek membangun fasilitas baru, saya mengkoordinasi dengan tim keuangan dan bank untuk memastikan proses transfer berjalan lancar. Langkah-langkah yang diambil termasuk verifikasi berulang pada detail akun tujuan, memastikan dokumen pendukung lengkap, dan menggunakan 2 lapisan persetujuan untuk mengurangi potensi kesalahan. Selain itu, kami melakukan simulasi untuk memastikan kelancaran proses sebelum pelaksanaan. Lalu bagaimana pendekatan ini itu nantinya bisa Anda terapkan pada perencanaan audit? Baik, pendekatan yang sama bisa diterapkan dalam perencanaan audit dengan memastikan semua elemen audit telah dipersiapkan dengan matang. Ini termasuk menetapkan area prioritas berdasarkan resiko, kemudian memverifikasi dokumen dan informasi yang diperlukan sebelumnya, serta memastikan koordinasi yang baik dengan tim audit untuk menghindari kesalahan. Selain itu, setiap tahap dalam proses audit harus melalui pengawasan dan persetujuan bersama untuk memastikan keakuratan dan kelancaran pelaksanaan audit. Lalu bisa ceritakan pengalaman Anda ini ketika harus mengubah rencana keuangan yang telah disusun dengan matang karena adanya kondisi pasar atau ekonomi yang tidak terduga. Nah, bagaimana Anda beradaptasi dan menyesuaikan alokasi anggaran tersebut? Baik. Saat saya menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan energi, terjadi penurunan harga minyak secara mendalam yang mempengaruhi proyeksi pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan analisis cepat untuk mengidentifikasi area yang bisa dipangkas, seperti pengeluaran opsional yang kurang mendesak serta menunda beberapa proyek pengembangan. Kami juga memprioritaskan anggaran untuk menjaga likuiditas dan memastikan kelangsungan operasional. Adaptasi ini memastikan perusahaan tetap bisa bertahan meski dalam pasar yang tidak stabil. Lalu bagaimana pendekatan ini itu Anda terapkan saat menghadapi perubahan kondisi risiko di posisi chief audit ini? Baik, di posisi chief audit, pendekatan yang sama bisa diterapkan dengan merespon cepat terhadap perubahan kondisi risiko, seperti perubahan regulasi atau temuan risiko yang tidak terduga dalam audit. Saya akan menyesuaikan rencana audit dengan memprioritaskan area yang beresiko tinggi, mengalokasikan sumber daya audit dengan bijaksana, dan beradaptasi dengan dinamika situasi agar dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan tepat waktu, seperti yang dilakukan dalam situasi krisis keuangan sebelumnya. Lalu dalam proses audit nantinya Anda itu akan menghadapi tuntutan tinggi ya dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris dan juga Direktur Utama. Nah, bagaimana Anda ini menangani situasi ketika menghadapi tekanan dari ekspektasi pihak-pihak tersebut untuk menyelesaikan audit dengan hasil yang maksimal? Baik, untuk menghadapi tekanan, saya akan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan Dewan Komisaris dan Direktur Utama, seperti yang saya lakukan saat audit pengelola biaya proyek infrastruktur di perusahaan sebelumnya. Saya menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam audit secara jujur, namun tetap fokus yang akurat dan objektif. Dengan menetapkan harapan dan realitas dan memastikan pemangku kepentingan memahami proses audit, saya dapat mengelola ekspektasi mereka dengan baik. Baik, dalam relatif audit nantinya Anda akan menghadapi tuntutan tinggi dari berbagai pemangku. Bagaimana Anda memastikan diri tetap tenang dan produktif saat harus menyelesaikan laporan audit di tengah tekanan yang tinggi? Baik, saya memastikan untuk tetap tenang dan produktif dengan cara mengelola waktu dengan efektif, memprioritaskan tugas, dan membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Selain itu,
saya juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat untuk mencegah kelelahan. Dengan tetap fokus pada tujuan akhir dan mengatur prioritas dengan bijak, saya dapat menyelesaikan laporan audit secara tepat waktu dan tanpa mengorbankan kualitasnya. Dalam proses audit, Anda mungkin menemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam laporan dari berbagai unit kerja. Nah, bagaimana cara Anda itu akan mendekati masalah ini untuk memastikan bahwa semua informasi diverifikasi dengan teliti sebelum menyelesaikan laporan audit? Baik, jika menemukan inkonsistensi dalam laporan seperti perbedaan pencatatan antara Departemen Keuangan dan Logistik terkait pengeluaran proyek, saya akan melakukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen asli, wawancara dengan pihak terkait, kemudian analisis data lebih lanjut. Pendekatan ini memastikan bahwa semua informasi diverifikasi dengan teliti dan masalah diselesaikan sebelum laporan audit final disusun. Oke. Terus saat melaporkan hasil audit kepada Dewan Komisaris atau manajemen senior, bagaimana Anda memastikan bahwa semua temuan disajikan dengan lengkap, jelas, dan tanpa kekurangan informasi penting? Baik, saat laporan hasil audit, saya memastikan untuk menyusun laporan yang jelas dan terstruktur. Dengan memulai dengan ringkasan temuan utama, diikuti dengan analisis detail, data pendukung, dan rekomendasi yang jelas. Saya juga memastikan bahwa setiap temuan disertai dengan bukti yang kuat dan disajikan dengan format yang mudah dipahami, sehingga manajemen dapat membuat keputusan dengan tepat. Oke, lalu bagaimana Anda itu akan memverifikasi bahwa semua laporan audit Anda memenuhi standar yang ketat? Baik, untuk memastikan laporan audit mematuhi standar yang ketat, saya akan melakukan review menyeluruh dengan tim audit internal, memastikan bahwa metodologi audit digunakan sesuai dengan standar internasional seperti Institute of International Auditors. Selain itu, saya akan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan peer review agar laporan tersebut sesuai dengan regulasi dan memberikan hasil yang objektif. Baik, terus apa yang memotivasi Anda dalam menyelesaikan tantangan yang muncul dalam pengelolaan anggaran perusahaan sebagai Direktur Keuangan? Baik, motivasi utama saya adalah memastikan keberlanjutan perusahaan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Ketika menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran seperti kendala alokasi, dana untuk proyek ekspansi, saya fokus pada solusi yang berbasis data dan komunikasi yang efektif antar departemen. Lalu bagaimana cara tersebut itu memotivasi atau membantu Anda dalam menghadapi kendala-kendala besar, dan bagaimana hal itu akan Anda terapkan saat menghadapi masalah audit yang kompleks? Baik, motivasi ini akan saya terapkan dalam peran chief audit, di mana saya akan mengutamakan penyelesaian masalah audit yang kompleks dengan pendekatan yang objektif dan berbasis data untuk melindungi integritas dan keberlanjutan perusahaan. Saat menemukan temuan audit yang mungkin membawa resiko signifikan bagi perusahaan, apa yang akan mendorong Anda untuk memastikan temuan ini itu akan diselesaikan dan direkomendasikan perbaikannya? Lalu, bagaimana motivasi Anda dalam menjaga keberlanjutan perusahaan agar tetap terlihat dalam peran baru ini? Baik, jika temuan audit menunjukkan resiko signifikan, motivasi saya adalah melindungi kepentingan perusahaan dan menjaga reputasi serta kepatuhan regulasi. Misalnya, saat menemukan kelemahan dalam sistem pengelolaan aset tetap yang berpotensi merugikan perusahaan, saya akan segera mengidentifikasi solusi dan rekomendasi perbaikan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dalam peran chief audit, saya akan terus menjaga keberlangsungan perusahaan dengan memastikan bahwa rekomendasi audit diimplementasikan dengan baik untuk mengurangi resiko dan memperkuat sistem yang ada. Oke, dalam peran chief audit ini nantinya Anda akan menemukan temuan audit yang mengindikasikan kelemahan serius dalam sistem pengendalian keuangan yang selama ini Anda kelola sebagai Direktur Keuangan. Lalu bagaimana Anda akan mengkomunikasikan temuan ini kepada tim Anda yang dulu dan kepada Direktur Utama nantinya? Baik, sebagai Direktur Keuangan, saya pernah mengimplementasikan sistem pengendalian anggaran yang ternyata kurang efektif dalam mendeteksi pemborosan di beberapa proyek besar. Jika menemukan temuan serupa dalam peran sebagai chief audit, saya akan mengkomunikasikan temuan tersebut dengan transparan dan lebih objektif.
Oke, bisa jelaskan nggak pendekatan komunikasi apa yang akan Anda gunakan nantinya? Baik, kepada tim saya yang dulu, saya akan menggunakan pendekatan kolaboratif, menjelaskan temuan audit dengan data yang jelas, dan mendiskusikan langkah-langkah perbaikan bersama. Eh, Kepada direktur utama, saya akan memaparkan temuan dengan pendekatan yang lebih strategis, menyarankan perbaikan konkret, dan menunjukkan bagaimana perubahan tersebut akan memperkuat sistem pengendalian keuangan untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. Oke. Sekarang ceritakan pengalaman Anda ketika harus menjelaskan masalah keuangan yang kompleks kepada pihak non-keuangan. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa pesan Anda itu tersampaikan dengan efektif? Oke, baik. Saat membahas laporan kinerja keuangan perusahaan dengan tim operasional di PT Pertamina, saya menjelaskan masalah likuiditas yang mempengaruhi aliran kas proyek dengan menggunakan grafik dan diagram untuk menggambarkan tren keuangan secara visual. Saya menghindari istilah teknis dan menjelaskan konsep dengan analogi yang mudah dimengerti, memastikan bahwa pesan saya jelas dan mudah dipahami oleh pihak-pihak non-keuangan. Oke. Dalam prinsip audit nantinya, Anda akan sering menulis laporan audit yang mengandung temuan sensitif tentang pengendalian keuangan. Berikan contoh bagaimana Anda akan menyusun laporan tertulis yang mengkritisi sistem yang mungkin Anda bangun sendiri saat menjadi direktur keuangan nantinya. Baik, sebagai direktur keuangan, saya pernah mengimplementasikan sistem pengendalian pengeluaran yang ternyata tidak optimal dalam mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. Dalam laporan audit, saya akan menyusun temuan secara objektif, menggunakan data yang mendukung untuk menunjukkan celah yang ada. Saya akan mengungkapkan temuan ini dengan pendekatan konstruktif, menyarankan perbaikan dan menekankan pentingnya perubahan untuk meningkatkan efisiensi tanpa menyalahkan pihak manapun. Baik. Sekarang ceritakan situasi saat Anda sebagai direktur keuangan ketika harus mendengarkan keluhan ataupun masalah kompleks dari departemen lain. Nah, bagaimana Anda akan memastikan bahwa Anda itu benar-benar memahami akan permasalahannya? Oke, baik. Sebagai direktur keuangan, saya pernah mendengarkan keluhan dari departemen operasional terkait masalah cash flow yang mengganggu kelancaran proyek-proyek lapangan. Untuk memahami akar permasalahannya, saya melakukan diskusi langsung dengan tim operasional, memeriksa laporan keuangan secara detail, dan melihat proses aliran kas antar departemen, dan saya juga meminta input dari tim pengadaan dan logistik untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian dalam pengeluaran yang mempengaruhi cash flow. Oke. Nah, bagaimana pengalaman itu akan Anda terapkan dalam prinsip audit nantinya? Baik, pengalaman ini akan saya terapkan dalam peran shift audit dengan mendengarkan secara aktif setiap keluhan atau temuan audit, menyelidiki akar masalah melalui pendekatan kolaboratif, dan memastikan solusi yang diusulkan tidak hanya berdasarkan temuan audit, tetapi juga melibatkan perspektif dari pihak terkait. Sebagai shift audit nantinya, Anda akan menghadapi situasi di mana temuan audit memerlukan perubahan yang signifikan dalam sistem yang selama ini Anda kelola sebagai direktur keuangan. Lalu bagaimana Anda akan meyakinkan tim keuangan untuk mengimplementasikan perubahan tersebut nantinya? Baik, jika temuan audit menunjukkan perlunya perubahan signifikan, seperti meningkatnya sistem pengendalian internal pada pelaporan keuangan, saya akan memulai dengan memaparkan data temuan secara transparan, menjelaskan resiko jika perubahan tidak dilakukan, kemudian menunjukkan manfaatnya seperti peningkatan efisiensi atau kepatuhan regulasi. Saya juga akan melibatkan tim dalam diskusi untuk menyusun langkah implementasi bersama, sehingga mereka merasa memiliki dan mendukung perubahan ini. Jelaskan situasi di mana Anda itu berhasil meyakinkan tim untuk mengadopsi perubahan signifikan. Nah, bagaimana Anda memastikan dukungan tersebut berkelanjutan selama proses implementasi? Oke, baik. Contohnya pada saat mendorong digitalisasi proses manajemen kas di PT Pertamina untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, awalnya ada resistensi karena perubahan dianggap rumit. Saya meyakinkan tim dengan menunjukkan simulasi manfaat sistem baru dan pengalaman sukses di unit lain. Dukungan berkelanjutan saya pastikan dengan menyediakan pelatihan, memonitor implementasi secara berkala, dan membuka forum diskusi untuk menyelesaikan kendala dengan cepat. Oke,
Pertanyaan selanjutnya ya. Dalam prinsip audit nantinya, Anda akan sering menghadapi resistensi terhadap temuan audit. Nah, bagaimana Anda akan menggunakan keterampilan interpersonal untuk memahami sudut pandang audit tersebut? Dalam menghadapi resistensi terhadap temuan audit, seperti saat saya menangani audit pengelolaan anggaran untuk distribusi BBM bersubsidi di PT Pertamina, saya menggunakan keterampilan interpersonal dengan mendengarkan sudut pandang audit secara aktif untuk memahami kendala operasional mereka. Lalu bagaimana dalam mengelola ketegangan dan juga mencapai kesepakatan tentang tindakan perbaikan tersebut? Saya menjaga ketegangan tetap terkendali dengan fokus pada solusi, bukan hanya dari kesalahan, serta menunjukkan data yang mendukung temuan secara objektif. Untuk mencapai kesepakatan, saya mengajak audit bersama-sama menyusun rencana tindakan perbaikan yang realistis dan dapat diterapkan, sehingga mereka merasa dilibatkan dan solusi lebih mudah diterima. Oke. Dalam prinsip audit nantinya, Anda itu akan memimpin tim dengan latar belakang yang beragam ya tentunya, mulai dari audit, keuangan, dan juga operasional. Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan tim memiliki kompetensi yang diperlukan? Dalam prinsip audit di PT Pertamina, pendekatan saya adalah memastikan kompetensi tim melalui pemetaan keterampilan awal dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan, seperti pelatihan risk-based audit untuk menghadapi resiko proyek besar seperti RDMP. Lalu bagaimana cara Anda mengembangkan kapabilitas tim dan juga motivasi tim untuk mencapai standar kinerja yang tinggi tersebut? Untuk mengembangkan kapabilitas, saya mendorong cross-functional training, misalnya auditor keuangan belajar aspek operasional agar pemahaman mereka lebih menyeluruh. Dalam memotivasi tim, saya menetapkan target yang jelas, memberikan apresiasi atas pencapaian, dan menciptakan budaya kolaborasi melalui team building sehingga tim terdorong mencapai standar kinerja tinggi bersama. Oke, setelah melakukan audit, bagaimana Anda mengajak tim untuk bersama-sama mengevaluasi hasil dan merumuskan rekomendasi tersebut? Setelah audit pengelolaan proyek RDMP di PT Pertamina, saya mengadakan review meeting dengan tim, mengundang semua pihak terkait untuk memaparkan temuan dan memberikan masukan. Saya memastikan diskusi berjalan transparan dengan memfasilitasi sesi tanya jawab dan menggunakan data sebagai dasar pembahasan. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa semua suara itu dapat didengar dalam diskusi ini? Untuk memastikan semua suara terdengar, saya menerapkan round robin discussion, sehingga setiap anggota tim mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangan. Hasilnya kami merumuskan rekomendasi berbasis konsensus yang memperbaiki proses pengelolaan proyek tanpa mengorbankan target strategis perusahaan. Oke. Yang terakhir nih, dalam proses penyusunan anggaran, seringkali ada perbedaan pendapat antara tim keuangan dan juga departemen lain. Bagaimana Anda mengelola konflik ini untuk mencapai kesepakatan? Bisa kasih contoh konkretnya? Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Saya perbedaan pendapat saat penyusunan anggaran adalah hal wajar, seperti yang pernah terjadi dalam proyek RDMP di PT Pertamina. Tim keuangan fokus pada ROI cepat, sementara tim teknik mengusulkan investasi teknologi baru. Saya mengelola konflik ini dengan mengadakan diskusi terfokus, menyusun simulasi anggaran berbasis data, dan menyelenggarakan prioritas dengan visi strategis perusahaan. Hasilnya tercapai kesepakatan untuk mengintegrasikan investasi teknologi baru secara bertahap tanpa mengabaikan proyek ber-ROI cepat, sehingga proyek berjalan lancar dan mendukung tujuan perusahaan. Baik. Oke. Sesi wawancara kali ini telah selesai. Terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada pagi. Saya tutup wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.